sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2014 hingga 2015. Bisa diterangkan tepatnya di bulan apa sampai dengan bulan apa? Ada mana? Dari bulan Oktober atau November pas pelantikan, karena saya periode pertama periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Periode pertama dalam 2014 Oktober sampai dengan bulan tahun 2015 bulan 10 kalau tidak salah. 2015. Agustus, mohon maaf, Agustus Pak. Jadi mulai 2014 di bulan Oktober sampai 2014 Agustus. Sampai dengan Agustus Ya, 2015. Ya. Hanya sekitar mungkin 10 bulan. 10 bulan. Demikian ya. Baik. Dalam masa periode tersebut apakah saksi ya sebagai Menteri Perdagangan saat itu ya melakukan juga importasi mengenai gula? Kami langsung ke pertanyaan karena saksi yang lain sudah banyak juga yang menunggu. Kami seingat saya tidak ada. tidak melakukan importasi gula. Tidak ada. Seingat saya Pak. Baik yang berbentuk raw sugar atau gula kristal mentah maupun gula pasir putih, tidak ada. Setahu saya enggak. Tidak ada karena memang stok dalam negeri untuk gula sudah mencukupi atau seperti apa bisa diterangkan? Menurut koordinasi rapat pada waktu itu memang gula di dalam negeri cukup. Gula di dalam negeri stok sudah dalam cukup. negeri cukup. Atau sudah ada sebelumnya, sebelum masa jabatan saudara sebagai Menteri Perdagangan sudah ada importasi gula dalam jumlah yang cukup sehingga tidak perlu lagi melakukan impor? Saya tidak tahu waktu itu. Atau karena produksi nasional memang sudah? Enggak ingat saya. Enggak tahu saya. Tidak tahu ya. Tidak ada importasi gula ya. Kalau tidak ada importasi gula, apa pernah dalam masa jabatan saudara tersebut melakukan penugasan terhadap baik BUMN maupun swasta untuk melakukan importasi walaupun bukan di saat saudara menjabat? Seingat saya penugasan itu ada tapi terkoordinir, terkontrol. Ada tapi terkontrol. Karena menjelang bulan puasa. Karena menjelang bulan puasa itu harga selalu naik. Menjelang bulan puasa harga selalu naik. Dalam masa jabatan saudara yang saudara alami untuk bulan puasa di tahun 2015 berarti ya? Ya. Sekitar bulan masih ingat? Puasa bulan apa waktu itu ya? 2015 ya. Karena 2014 sudah di akhir Oktober ya. Ada penugasan untuk importasi gula? Tidak ada penugasan. Tidak ada, tapi ada permintaan. Permintaan. Ya. Yang melakukan permintaan ataupun permohonan siapa? Dari induk koperasi waktu itu. Induk untuk koperasinya? menjaga stabilitas di daerah-daerah. Nama induk koperasi itu begitu ya? Ya. Inkopkar atau Inkopat ya? Inkopkar. Inkopkar atau Inkopkar. Untuk jumlah atau kuota yang dimohonkan untuk pengadaan tersebut berapa banyak? Tidak ada sebut berapa banyak karena semua harus terkoordinir dan semua sebelum diizinkan mereka memberikan laporan di daerah mana dan berapa kebutuhan. Semua harus terkoordinir. Ini juga termasuk untuk operasi pasar juga atau bagaimana? Karena harus menjaga stabilitas harga. Pada saat saudara menjabat tersebut ya, di periode sekitar 10 bulan, Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2015, ya. Apakah ya ada PPI pernah mengajukan permohonan untuk importasi? Tadi kan permintaan pengadaan kan? Kalau permohonan untuk importasi apa pernah dilakukan oleh PPI? PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Saya tidak ingat, tapi belum ada menurut saya pada waktu itu. Belum ada? Ya. Di periode tersebut untuk melakukan importasi maupun pengadaan, apakah ada aturan tersendiri? Ada Permendak mungkin yang saudara pedomani? Saya lupa peraturannya Pak. Lupa? Lupa sih, udah lama soal. Mengenai Permendak 117/2015 belum di masa saudara ya? Belum.
Nggak tahu juga saya nggak ingat itu Pak. Mungkin juga. Banyak lupanya. Karena udah lama Pak. Iya. Ini saudara berakhir masa jabatan di tahun 2015 kan? Bulan Agustus ya? Ya betul. Itu pindah ke jabatan kementerian lainnya atau seperti apa? Berhenti saya. Berhenti. Ya di reshuffle. Bagaimana? Reshuffle kabinet. Reshuffle. Oh demikian ya. Baik, mungkin rekan anggota yang lain ada pertanyaan. Dilanjutkan oleh yang lain. Baik. Baik, saksi ya. Saudara kan melaksanakan tugas sebagai Menteri Perdagangan Agustus 2015 berakhir ya. Saya coba cek di 2015 itu Ramadan itu bulan Juni sampai Juli 2015. Ya, berarti masih masa jabatan saudara ya. Betul. Oke. Bisa saudara jelaskan pada saat itu kondisinya seperti apa? Pada saat Ramadan itu kan biasanya untuk kebutuhan gula itu sangat tinggi ya. Nah, bisa saudara menjelaskan kondisi seperti apa sehingga saudara tadi menyatakan bahwa di 2015 saudara tidak melakukan importasi gula, seingat saudara. Silakan. Seperti biasanya Pak, setiap menjelang hari raya, bulan puasa atau Natal tahun baru, kebutuhan itu tiba-tiba bisa meningkat atau terjadi kenaikan harga, walaupun stok ada, menurut saya. Itu biasa terjadi dan setiap tahun itu ada. Ya, saudara kan pada saat itu menjabat. Saudara menyatakan tadi, sepertinya lupa ya, pada saat itu saudara tidak melakukan penugasan, baik kepada BUMN maupun swasta dalam hal impor. Ya, nah di saksi-saksi sebelumnya kami sudah pernah melakukan pemeriksaan juga, baik dari staf maupun staf khusus lainnya itu ada penugasan yang saudara lakukan terhadap itu. Bisa saudara ingat lagi kira-kira seperti apa dan dilanjutkan periode masa jabatan Pak Thomas Lembong. Nah, pertimbangannya pada saat itu apa sehingga akhirnya saudara pada saat itu kondisinya seperti apa? Padahal kan 2014, 2015 kan situ juga Natal dan Tahun Baru. Sehingga saudara pada saat itu tidak melakukan penugasan maupun importasi terhadap BUMN maupun perusahaan daerah pada saat itu. Silakan. Saya nggak ingat betul Pak, penugasan yang ada atau tidak. Kalau pengaturan distribusi kemungkinan, tapi saya nggak ingat betul itu Pak. Saya ingat ya. Tindakan yang saudara lakukan dalam hal pada saat tahun baru Natal dan bulan Ramadan itu bagaimana untuk menstabilkan harga gula dan stok itu bagaimana saudara lakukan pada zaman saudara? Mengontrol distribusi daripada gula itu sendiri, peredaran gula. Peredaran gula dalam negeri, ya. Oke. Apakah melibatkan pada saat itu tadi dari koperasi Inkopdar namanya? Dari TNI maupun Polda Polri? Ataupun dari pihak swasta untuk melakukan stabilitas harga dan stok itu, saudara tindakannya seperti apa? Waktu itu kontrol itu harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Oke. Ditugaskannya kepada Inkopkar itu memang diberikan karena ada permintaan disampaikan ke saya untuk menjaga daerah-daerah yang terdepan. Untuk menjaga stabilitas harga itu sendiri. Nah, itu pun ketika saya memberikan pemahaman dan persetujuan itu harus dengan ada catatan-catatan dan kontrol yang ada di dalam surat yang saya keluarkan. Termasuk operasi seperti operasi pasar gitu ya? Ya. Operasi pasar ya. Saudara masih ingat tidak? Untuk melakukan penugasan maupun impor itu hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan itu apa yang harus kalau dari terdakwa Thomas Lembong kan 2015 itu melakukan Permendag ya 117 2015. Saudara kan pada saat itu belum menjabat seingat saya. Nah, pada saat itu apa yang harus sebelum terbit Permendag itu apa yang saudara pedoman untuk itu? Untuk melakukan penugasan maupun importasi gula ini.
Hal-hal apa yang diperhatikan? Pertama yang harus diperhatikan adalah masa panen daripada petani. Karena import itu tidak boleh pada waktu masa panen atau masa giling 1 bulan sebelumnya maupun 2 bulan sesudahnya. Nah, kita kontrol di situ, Pak. Karena untuk menjaga harga petani. Nah, tadi pertanyaan apa lagi, Pak? Ya? Pertanyaan apa lagi, Pak? Aturan dasarnya kan kalau dari Pak Thomas. Saya nggak ingat Pak aturan dasar itu. Oh, saudara tidak tahu. Maksudnya hanya saya syarat-syarat apa yang harus dipenuhi? Kalau dari 1117 itu kan harus ada rekomendasi dan adanya rapas terbatas. Nah, pada saat itu apakah kedua syarat itu sudah berlaku atau tidak terhadap belum. Jadi apa saja yang harus dipersyaratkan? Jadi Pak, mohon maaf ya, saya tidak begitu banyak saya lupa. Tapi waktu itu adalah yang harus dibahas kalau kita mau import gula harus ada koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kalau itu untuk ke pasar, karena harus menjaga bagaimana produksi daripada dalam negeri sendiri. Kalau itu import kepada industri, itu memang dengan perindustrian. Dan kita harus memenuhi setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri supaya produksinya bisa stabil dengan jalan dengan baik. Itu aja Pak, yang itu adalah pemikiran saya. Kalau kita memberikan itu seperti itu. Kemudian kalau ada operasi pasar, itu untuk menjaga jangan terjadi inflasi. Karena kalau terjadi inflasi, ini akan memberikan dampak tidak baik kepada perekonomian kita. Masa tanam dan masa panen itu masih ingat tidak saudara? Kalau untuk ini nggak ingat bulan saya, berapa itu? Saya nggak ingat Pak. Sehingga akhirnya saudara kan tidak bisa melakukan impor kalau di masa tanam dan masa impor itu. Masa panen. Saudara sudah lupa juga untuk. Kalau tidak salah itu Mei Pak ya. Saya mencoba untuk mengingat Pak. Bulan Mei dan sampai dengan Oktober kalau tidak salah. Kalau tidak salah Pak ya saya lupa. Oke. Tapi saudara pernah dengar tidak yang namanya tadi yang sudah tanyakan ketua majelis itu untuk PT PPI itu pernah tidak selama saudara menjabat? PPI perusahaan. Itu perusahaan BUMN Indonesia, Pak. Ya? BUMN kan? Iya, BUMN. Iya. Pernah dengar? Oh, kalau itu pasti dengar Pak. Pernah, oke. Selama saudara menjabat, pernah tidak dari PT PPI ini untuk melakukan permohonan dalam hal importasi? Lupa ini? saya Pak. Saudara lupa ya? Lupa.